Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, bertemu kembali dengan Abang Zaid. Masih membahas UTBK Fisika kali ini tentang tumbukan dan gerak parabola. Tetap semangat belajarnya dan selamat menyimak. Bismillah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bola ditendang dari tanah dengan laju awal V0 dan elevasi B, beta. Saat di titik tertinggi, bola menumbuk tembok. Tumbukan bola ke tembok terjadi dengan koefisien restitusi E. Jarak horizontal bola jatuh di tanah dari tempat saat ditendang adalah. Baik. Mudahnya soal ini kita gambarkan sketsa soalnya. Jadi anggaplah kita punya bidang datar, kemudian ini ada temboknya, dindingnya gitu ya. Ini ada bidang datar, ini sebagai bidang datarnya ya. Coba ini bidang datar, bidang, kemudian ini sebagai dinding ya, ini sebagai dinding. Bola itu katakan bolanya ada di sini, ini bolanya, kemudian bola ini akan ditendang dengan sudut elevasi beta dan mencapai titik tertinggi, berarti ini datar ya. Ini anggap sebagai titik A awal kali penendangan, ini sebagai titik B, ini sebagai titik O ya. Nah, titik B ini adalah titik tertinggi ya, titik tertinggi ya, titik tertinggi. Kemudian memiliki kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi beta ya. Bolanya datang menuju ke dinding ya. Kemudian bakalan terjadi apa? Terjadi tumbukan antara dinding dengan bola gitu ya. Terjadi tumbukan dinding dengan bola, maka logikanya apa? Bakalan terjadi pengurangan kecepatan ya, terjadi pengurangan kecepatan, maka ini bakalan apa? Memantul kembali ya. Nah, bolanya bakalan jatuh ke sini, kurang lebih begitu ya. Nah, anggap ini sebagai titik C nya, anggap ini sebagai titik C nya. Nah, yang mau kita cari adalah jarak dari A ke C. Nah ya, kenapa? Yang dia mintakan jarak horizontal bola ya, jatuh di tanah dari tempat saat ditendang gitu ya. Ini tempat dia jatuh akhirnya, ini awal kali dia ditendang. Jadi yang mau kita cari di sini adalah apa? X AC nya berapa? Jarak dari A ke C nya berapa? Baik, yang pertama adalah kita tinjau ya. Baik A dengan C itu butuh waktu yang sama untuk ke B ya. Jadi dari waktu dari A ke B, kuncinya di situ ya. Kita tulis dulu. Clue-nya adalah yang pertama apa? Waktu ya, waktu dari AB itu sama ya, sama dengan waktu ya dari apa? B ke C. Kenapa bisa begini? Ya, jawabannya apa? Ketinggiannya sama, karena faktor ketinggian yang sama gitu ya. Oke, nah sekarang kita bisa mencari waktunya. Waktunya adalah apa? Tinjau gerakan dari A ke B gitu ya. Nah, tinjau gerakan AB. Dan ingat, B adalah titik tertinggi. Maka kita bisa gunakan apa? VY
sama dengan V0Y dikurangi G kali T. Ingat di titik tertinggi itu VY-nya 0. Ya, maka kalau VY-nya 0, ya, kalau VY-nya 0 berarti nilai T-nya apa? T sama dengan V0 Y dibagi dengan gravitasi. V0Y sendiri apa? V0 sin ya, V0 sin beta dibagi gravitasi. Paham itu ya? Nah, ingat-ingat ini tentang gerak parabola. Nah, baik. Setelah ini kita menghitung kecepatan bola di titik B saat mengenai B dan menjauhi B gitu ya. Berikutnya lagi berarti kita katakan apa? Kita mencari kecepatan. Ya, kecepatan saat di titik B menuju gitu ya. Nah, ya, kecepatan saat di titik B ini ada dua, menuju dan meninggalkan. Ya, meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan titik B. Nah, waktu dia menuju, ya, kita bisa tulis nih, waktu menuju apa? Itu yang ada hanya apa? Yang ada apa? Dia tidak memiliki kecepatan di sumbu Y karena titik tertinggi tadi kan. Kan kita bisa tulis berarti ini hanya nilainya apa? Vx aja nih. Vx itu berarti apa? V0 X apa? Cos beta. Ya. Nah, ini kalau dia menuju. Nah, sekarang waktu dia meninggalkan. Nah, waktu meninggalkan ini agak lebih rumit sedikit ya. Untuk meninggalkan ini kita tinjau dengan koefisien restitusi. Nilainya apa? E. Koefisien restitusi nilainya apa? E sama dengan negatif apa? V2 aksen min V1 aksen gitu ya, dibagi dengan apa? V2 dikurangi V1. Nah, ini cara ngingetnya karena yang terjadi tumbukan ini antara bola dengan dinding ya. Antara bola dengan dinding kita anggap saja 1 itu sebagai dinding misalkan. Ya, saya tulis ya. Jadi koefisien 1 ini untuk dinding, sedangkan 2 ini untuk bola. Ya. Maka bola ya, bola sendiri apa? Maka dinding sebelum dan sesudah tumbukan itu 0. Ya. Nah, ini jadi kita tulis ya. Jadi untuk dinding ini berlaku apa? V1 aksen sama dengan V1 sama dengan 0. Sedangkan untuk bola sendiri berarti V2, ini kan 2 ya. Jadi V2 aksen adalah Vx aksen yang mau dicari, sedangkan V2-nya adalah Vx gitu. Paham ya? Nah, substitusi ke sini coba lihat. V1-nya ini 0 ya. Ini kita ubah jadi 0, yang ini juga kita ubah jadi 0, V2 aksennya adalah Vx aksen gitu ya. Maka kita bisa dapatkan persamaan Vx aksen itu nilainya sama dengan apa? Negatif dari E kali Vx ya. Nah, ingat nih, tanda negatif ini bukan nilainya, tapi apa? Arah. Jadi arahnya berbalik. Ya, arahnya berbalik. Misalkan yang tadinya ke kanan, sekarang jadi ke arah kiri. Gitu ya. Selanjutnya adalah nah, ini langkah terakhir mungkin ya. Nah, langkah terakhirnya adalah apa? Sekarang kita mencari selisih jarak ya. Ya. Nah, ini mencari jarak AC. Nah, jarak AC sendiri ingat ini apa? Gerak lurus beraturan pada sumbu X ya. Jadi kita tulis XAC
itu sama dengan apa? Delta V kan selisih X ya, dikali dengan T. Nah, delta Vx sendiri itu adalah apa? Dari A ke O itu yang dipakai kan Vx ya, lebih besar nilainya. Jadi ini Vx dikurangi Vx aksen dikali dengan T. Ya. Ya, lihat ini Vx sendiri adalah apa? V0 cos beta. Nah, ini kata kunci 1. Yang kedua, Vx aksen sendiri adalah negatif dari Vx ya. Maka kalau disubstitusi hasilnya adalah apa? Kita bisa dapatkan Vx dikali T dalam kurung 1 dikurangi E. Nah, Vx sendiri tadi apa? V0 cos beta, sedangkan T-nya sendiri adalah V0 sin beta dibagi dengan gravitasi, ditulis di bawah ya, 1 dikurangi E. Nah, maka hasilnya apa? V0 sin beta cos beta bisa ditulis sin 2 beta, tapi di bawahnya apa? 2G. Ya, 1 dikurangi E. Nah, ya, kurang lebih ini jawaban akhirnya. Seolah mudah ini, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.